Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hans Farel. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai analisa tingkat kepuasan pelanggan PDAM menggunakan Fuzzy Logic pada studi kasus PDAM Kota Padang dalam mata kuliah kecerdasan buatan dan logika Fuzzy. Hal ini diperlukan untuk memenuhi soal UTS yang diberikan pada mata kuliah kecerdasan buatan dan logika Fuzzy. Tujuan dari pengetesan menggunakan MATLAB ini adalah yang pertama adalah menganalisa tingkat kepuasan dari pemakaian PDAM Kota Padang dengan menggunakan logika Fuzzy pada metode Mandani. Yang kedua adalah menemukan proses perhitungan menggunakan metode MATLAB dan manual. Yang ketiga adalah menguji tingkat akurasi dari perhitungan secara MATLAB dan manual. Variabel input dan output yang akan digunakan adalah memiliki dua jenis variabel, yaitu variabel volume dan variabel pelanggan. Untuk variabel pelanggan, function yang digunakan akan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sosial, RT atau rumah tangga, dan bisnis. Untuk variabel volume, function yang digunakan akan dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah kecil, normal, dan besar. Dan yang keempat adalah variabel output yang akan dinamai dengan harga. Untuk variabel output, function yang digunakan akan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kecil, normal, dan besar. Oke. Berikut adalah data yang akan digunakan dalam perhitungan logika Fuzzy menggunakan MATLAB. Data pertama adalah yang memiliki nomor rekening 01010034 dengan nama panti asuhan yatim. Memiliki golongan langganan sosial dan tarif sebesar 750 dengan besar volume 96. Yang kedua adalah memiliki nomor rekening 02058180 yang bernama Evi Henry dan memiliki golongan langganan rumah tangga dengan tarif 3.350 dan besar volume 36. Yang keempat adalah memiliki nomor rekening 05022002 dengan nama Nur Hayati dan memiliki golongan langganan rumah tangga dan memiliki tarif sebesar 3.350 dan besar volume 41. Yang terakhir adalah memiliki nomor rekening 030113 124 dengan nama Marni dan memiliki golongan langganan bisnis dengan tarif 8.650 dan besar volume 51. Berikut saya akan mempraktikkan perhitungannya menggunakan MATLAB. Saya sudah mendesain logiknya. Pertama kita lihat dengan variabel pelanggan memiliki tiga kategori: sosial, rumah tangga, dan bisnis. Lalu berikutnya adalah volume. Dalam variabel volume ini juga memiliki tiga kategori, yaitu kecil, normal, dan besar. Variabel volume ini berfungsi untuk mengukur seberapa besar biaya PDAM yang digunakan oleh masing-masing pelanggan, dan masing-masing pelanggan memiliki kategori yang berbeda-beda. Masing-masing kategori tersebut memiliki volume yang berbeda-beda juga, ya, seperti kecil, normal, dan besar. Berikutnya adalah harga yang memiliki tiga kategori, yaitu murah, normal, dan mahal. Dan harga ini akan ditentukan berdasarkan dengan kategori yang pelanggan gunakan. Misalkan jika kategori pelanggan menggunakan kategori sosial dan pemakaian volume PDAM itu termasuk kecil, maka harga akan menjadi murah. Dan sebaliknya, jika pelanggan memiliki kategori bisnis dan volume pemakaian PDAM termasuk golongan yang besar, maka harga akan menjadi mahal. Nah, berikutnya rules. Saya akan menunjukkan rules yang sudah saya buat. Terdapat 21 jenis rule yang saya buat, mulai dari rules untuk golongan sosial, rumah tangga, dan bisnis. Dan masing-masing golongan tersebut akan dihubungkan dengan volumenya. Seperti yang pertama ini, if pelanggan is sosial and volume is kecil, dan harga is murah.
Lalu berikutnya adalah if pelanggan is sosial and volume is kecil dan harga is normal. Berikutnya adalah if pelanggan is sosial dan volume is normal dan harga is murah, dan seterusnya sampai 21. Dan ketiga kategori tersebut sudah masuk dalam rule-nya. Oke, berikutnya kita akan mengetesnya ya. Nah, di sini kita akan mengetes data pelanggan yang pertama. Ya, pelanggan pertama memiliki langganan sosial dengan tarif 750. So, di pertama kita akan memasuki data pelanggannya dengan 750. 750 itu termasuk tarif pelanggan untuk sosial, range sosial itu sebesar 750. Jadi 0 sampai 750 itu range untuk pelanggan sosial. Berikutnya adalah besar volumenya, kita masukkan sebesar 96. Maka hasil akan terlihat harga yang pelanggan tersebut keluarkan sebesar 195. Nah, untuk data kedua, kita memiliki pelanggan dengan golongan langganan rumah tangga. Golongan rumah tangga memiliki tarif sebesar 3.350. Nah, ini ya, 3.350. Lalu dengan besar volume 36, maka tarif pelanggan yang akan dikeluarkan adalah sebesar 110 ya. Lalu berikut pelanggan yang ketiga memiliki golongan langganan yang sama, yaitu rumah tangga, dan tarif yang sama namun memiliki volume yang besar, volume yang berbeda, yaitu sebesar 41 volume. Maka hasilnya akan tetap sama. Yang terakhir adalah pelanggan yang memiliki golongan bisnis dengan tarif sebesar 8.650 dan memiliki besar volume sebesar 51. Maka tarif yang akan dikeluarkan adalah sebesar 200. Nah, ini adalah hasil dari perbandingan perhitungan antara proses manual dan proses menggunakan MATLAB. Bisa dilihat untuk data yang pertama dengan langganan sosial dan tarif 750 dan memiliki besar volume 96. Pada saat hasil perhitungan manual memiliki hasil sebesar 205,92, sedangkan hasil MATLAB memiliki hasil 192. Kedua hasil tersebut memiliki selisih keakuratan sebesar 13,92. Dan untuk data kedua memiliki langganan rumah tangga dan memiliki tarif sebesar 3.350 dan besar volume sebesar 36, menghasilkan proses perhitungan manual sebesar 212,73 dan hasil MATLAB sebesar 110 dengan selisih keakuratan 102,73. Untuk pelanggan yang ketiga memiliki hasil yang sama dengan pelanggan yang kedua, memiliki hasil perhitungan manual sebesar 212,73 dan hasil MATLAB sebesar 110 dan memiliki selisih yang sama, yaitu 102,73. Untuk pelanggan yang terakhir memiliki golongan bisnis dengan tarif sebesar 8.650 dan memiliki besar volume sebesar 51, menghasilkan hasil dari perhitungan manual adalah 308,17 dan hasil perhitungan MATLAB sebesar 162 dengan memiliki hasil selisih keakuratan sebesar 146,17. Ya, mungkin itu saja ya penjelasan mengenai tingkat kepuasan pelanggan PDAM menggunakan FujiLogic. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.